Halo teman-teman, selamat bergabung kembali di channel saya. Tetap kita kawal peristiwa ibu dan anak di Subang. Semoga cepat terungkap ya, nggak sampai pakai lama. Karena kita juga sudah capek, juga sudah agak bosen untuk membahas ini dan ini terus. Tadi pagi saya sudah mengunggah sebuah video dan di situ saya juga membaca komen-komen kalian. Di antaranya komen yang di channelnya Denny Darko menyebutkan pelakunya lebih dari satu. Betul apa enggak? Kalau masalah prediksi ini kita nggak bisa memastikan itu benar atau tidak. Tapi di beberapa hari kemarin saya kan juga sudah pernah mengungkapkan tentang penglihatan saya yang ada 2 orang masuk kastil. Nah, 2 orang ini nanti akan mencuit, menggigit yang lainnya. Jadi bisa dikatakan ada ada pelaku yang berjamaah di sini. Lebih dari 2 orang, saya menyebutkan seperti itu. Tapi sekali lagi, saya juga nggak bisa memastikan prediksi saya ini benar atau tidak, karena masih dalam penglihatan yang masih samar-samar ya. Makanya kita nggak usah mengidolakan satu sama lainnya, karena bisa saja 3 saksi kunci ini yang sering ditayangkan di media massa bisa jadi tersangkut semua. Bisa jadi loh, saya masih perkiraan loh ya ini ya, belum memastikan. Perkiraan bisa jadi tersangkut semua. Kalau tersangkut semua bagaimana? Tiwas-tiwas mengidolakan, ya toh? Mendingan kita berpikir terbuka saja, kita mengawal dengan tidak berpihak satu sama lain. Andai kata ada pemberitaan tentang Yoris dan Danu, ya kita ikuti. Andai kata pemberitaan itu ada yang janggal, ya kita berusaha menguak kejanggalannya. Demikian juga saat ada berita tentang Pak Yosef, kalau ada kejanggalan ya kita berusaha untuk mengungkap kejanggalannya. Jadi bukan berarti kalau saya memojokkan Yoris dan Danu, saya lagi nggak berpihak kepada mereka. Nanti saya memojokkan Pak Yosef, dikira saya juga bela Yoris. Jadi gimana ini? Bingung kalau mikirin netizen 62 ini ya. Buat saya nggak ada untungnya berpihak satu sama lain, karena backgroundnya ini kasus kriminal. Kecuali backgroundnya kasus yang menolong orang kek atau gimana. Tapi ini kasus yang seperti itu, masa kita harus mengidolakan salah satu dari mereka? Yang penting kita mengawal, siapapun yang terbukti bersalah nanti, ya kita serahkan saja kepada pihak yang berwajib. Kemudian banyak yang komen tentang HP, dimana HP Amel ini yang diunggah di kontennya Anjas di Thailand. Dia ada informasi dari seseorang, kemudian menunjukkan titik koordinat HP tersebut yang berada di sekitar TKP. Nah, mari kita ungkap yang HP ini. Apakah HP yang dimaksud itu ada kaitannya dengan peristiwa itu? Mari kita ungkap di sini ya. Yang ingin saya tanyakan, apakah HP Amel yang ditunjukkan seseorang itu, yang koordinatnya di dekat TKP itu, ada sangkut pautnya dengan peristiwa itu atau tidak? Ada simbol kreasi. Kreasi itu sebuah usaha. Nah, usaha untuk apa? Mari kita lihat ya. Usaha untuk apa? Usaha untuk apa? Untuk solitude, kesendirian. Kesendirian ini masih ambigu ya. Jadi sebuah usaha untuk kesendirian. Mungkin sebuah usaha untuk mengungkap peristiwa ini yang ada hubungannya dengan kesendirian. Kesendirian ini bisa dikatakan kesepian, seperti itu. Kesepian, kesendirian. Apakah kreasi itu modus atau memang untuk
meluruskan ada simbol aktivasi, mengaktifkan kekuatan. Loh, kok ada mengaktifkan kekuatan? Di sini ada simbol orang meniup dengan kencang. Gambarnya orang meniup dengan kencang. Wind, angin, aktivasi, mengaktifkan angin berhembus. Bisa dikatakan ini ada framing juga ya, framing ini salah satu bagian dari framing. Kita lanjut melalui kartu yang ini ya. Saya pojok dulu. Mengapa kamu melakukan itu? Melakukan aktivasi itu, melakukan framing itu. Apa tujuanmu? Prayer, sebuah doa, sebuah pengharapan. Doa untuk apakah? Doa untuk apakah? Keajaiban. Oh, jadi begini, itu sebagai bentuk usaha untuk sebuah keajaiban atau untuk sebuah titik terang dalam perkara ini. Mari kita lanjut. Apakah kamu di sini bisa dikatakan berpihak pada salah satu kubu atau kamu netral? Ada simbol recovery, kunci. Kunci itu untuk membuka masalah. Kunci untuk membuka masalah. Jadi agak bingung ya, recovery kunci. Kunci itu bisa membuka sebuah masalah, bisa juga untuk menutup sebuah masalah. Ya. Membuka masalah juga bisa untuk menutup sebuah masalah. Kita lanjutkan ya. Apakah kamu ingin masalah ini menjadi membingungkan? Apakah kamu ingin mengaburkan dari perkara ini? Jalan buntu. Jalan buntu. Jadi bisa dikatakan seperti ini guys. Ada maksud dia untuk kreasi, usaha. Usaha solitude. Solitude itu kesendirian. Usaha agar tidak sampai ada yang dikorbankan dalam masalah ini. Dikorbankan itu bisa menjadi korban beneran atau dia merasa ada yang dikorbankan seperti itu. Jadi di sini jangan sampai peristiwa itu terbuka seperti itu ya intinya ya. Kemudian akhirnya dia berusaha mengaktifkan kekuatannya yang dilambangkan ini. Ini ada simbol seseorang yang meniup dengan kencang. Nah, kemudian di sini ada simbol awan-awan, angin-angin yang pada akhirnya berhembus. Jadi bisa dikatakan ada semacam tujuan untuk menframing atau mengaburkan peristiwa itu, dimana kan kita tahu kalau peristiwa ini sudah mau diumumkan, sudah mau dirilis siapa pelakunya. Karena Pak Edi Caniago kan sudah bilang butuh waktu 2 minggu untuk gelar perkara. Sekarang sudah melewati 1 minggu, tinggal 1 minggu ke depan ini yang kita tunggu-tunggu ya. Apakah memang akan ada diumumkan siapa pelakunya atau tidak, kita tunggu saja. Yang jelas dengan adanya pernyataan seperti itu, pihak-pihak yang ada sangkut pautnya dengan perkara ini pasti akan panik. Segala kekuatannya akan dicurahkan. Dan saat ini kan Bu Hastri sudah bilang dokumen sudah rapi, tinggal Pak penyidik yang mengumumkan. Kemudian ada gelar perkara. Setelah gelar perkara pastinya akan ada pengumuman. Dan dengan dikatakan kalau berkas sudah rapi, pasti sudah ada
buktinya yang kuat, siapa tersangkanya, siapa pelakunya, dan lain sebagainya. Makanya di sini ada usaha untuk memframing dari publik, bukan dari publik, untuk memframing para publik, para penggemar. Dengan begitu, ketika ada pengumuman dari pihak Pak Polisi, orang-orang yang sudah terpengaruhi dengan framing-framing itu tadi, mungkin akan ada mosi tidak percaya terhadap keputusan dari pihak yang berwajib. Seakan-akan dikorbankan, seakan-akan dikambing hitamkan seperti itu. Karena di sini ada simbol-simbol yang ke arah itu. Ada angin berhembus. Angin berhembus ditiup dengan kencangnya. Karena apa? Karena dia ingin mendoakan, ingin ada keajaiban terhadap masalah ini, sehingga masalah ini ada jalan buntu. Nah, jalan buntu ini yang mereka inginkan. Jalan buntu ini yang mereka inginkan agar perkara ini tidak bisa terkuak. Intinya di situ ya. Jadi bisa dikatakan ada usaha untuk memframing lagi. Ada manuver-manuver lagi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang ada kaitannya dengan peristiwa ini. Peristiwa ini sangat dilakukan dengan profesional. Ada yang bagian ini, ada yang bagian ini. Jadi bisa dikatakan sangat rapi. Dan ini butuh kejelian dari pihak kepolisian untuk mengungkap. Makanya kalian juga harus sabar, karena Pak Polisi butuh bukti-bukti yang akurat untuk menjerat mereka. Karena yang dihadapi orang-orang yang bisa dikatakan sudah merencanakan peristiwa ini dengan rapi. Jadi seperti itu ya guys, kalau menurut prediksi saya, HP itu ditiupkan sebagai bentuk kreasi untuk bisa membingungkan masalah ini, membuat para netizen menjadi wow seperti itu. Seakan-akan pihak kepolisian tidak bekerja dengan baik, dan seakan-akan ada hal-hal yang ganjal dalam prosesnya. Sampai di sini dulu, lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi yang lain.